Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mena Fajria dengan NPM 2408 1080 10006. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek akhir algoritma dan pemrograman. Seperti yang kita lihat di soal, ini tuh disuruh membuat sebuah kalkulator statistika yang nantinya akan membangun sebuah kelas yang berisi fungsi-fungsi sebagai berikut. Langsung saja kita melihat kode yang sudah saya buat. Yang pertama, kita disuruh membuat kelas yang berisi fungsi. Ada kelas kalkulator statistika. Ini merupakan objek yang dapat melakukan operasi statistik nantinya. Ada self dataset. Ini adalah dictionary yang akan menyimpan dataset. Setiap dataset akan memiliki nama sebagai key and list yang berisi data numerik sebagai value. Selanjutnya ada membuat dataset. Di sini kita memeriksa apakah dataset dengan nama yang diberikan sudah ada atau belum. Dan print jika datasetnya udah ada. Terus else jika belum ada, maka dia akan membuat list kosong baru dengan nama yang diberikan sebagai key dalam dictionary di self dataset ini yang ada tanda kurung siku. Terus print dataset berhasil dibuat. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus dataset, maka kita bisa gunakan delete. Di sini pertama kita memeriksa apakah dataset yang nama yang diberikan itu sudah ada atau belum. Maka jika sudah ada, dia berhasil menghapus dataset dari dictionary. Print dataset berhasil dihapus. Else jika tidak ada, maka dia akan mengeluarkan output dataset tidak ditemukan. Selanjutnya ada menambahkan data ke dalam dataset. Nah, def tambah data. Ini kita disuruh memeriksa juga apakah dataset yang nama diberikan itu sudah ada atau belum. Jika dia tidak ada, maka dia akan mencetak pesan seperti ini. Dataset tidak ditemukan, pastikan data yang dipilih sudah disimpan dalam dataset. Terus print, masukkan data satu persatu. Ini tuh memberikan instruksi kepada pengguna. Selanjutnya ada while true. Ini tuh merupakan looping yang tidak terbatas untuk menerima sebuah input data. Ini data underscore input. Ini tuh meminta pengguna untuk menginput data. Selanjutnya kita if data input. Dia ini memeriksa pengguna jika ingin berhenti. Kita bisa mengetik kata selesai jika kita ingin berhenti dari menginput data tersebut. Terus ada try, ini tuh untuk menangani kesalahan input. Angka float, ini mengubah input menjadi tipe float. Selanjutnya menambahkan angka ke list dataset, yaitu append. Nah, ada except value error jika input tidak bisa diubah menjadi float. Jadi, jika kita memasukkan sebuah kata atau kalimat, dia tuh tidak bisa menginput, tidak bisa diterima karena ini tuh float. Jadi dia akan mengeluarkan output input tidak valid. Selanjutnya ada mengurutkan dataset. Ini tuh ada def urutkan nama. Ini adalah algoritma yang mengurutkan list data secara ascending ya, dari terkecil hingga terbesar. Terus ada for i in range, melakukan iterasi melalui list. Ada if data, membandingkan dua elemen yang berdekatan. Selanjutnya ada jika elemen yang satu lebih besar dari elemen setelahnya, maka mereka akan ditukar. Jadi dia tuh bakalan berurutan. Selanjutnya ada pemusatan data mean. Nah, di pemusatan data mean ini ada jumlah sama dengan 0. Ini tuh untuk inisialisasi variabel jumlah untuk penyimpan total data. Ada for x in data. Juga loop setiap elemen dalam list. Selanjutnya ini ada menambahkan elemen ke dalam jumlah return, yaitu mengembalikan rata-rata mean dari data. Terus ada median, ini juga diurutkan data terlebih dahulu. Ini learn untuk mendapatkan jumlah elemen dalam data. Terus dia mencari indeks tengah menggunakan for division untuk mendapatkan integer. Terus if n modulo 2 sama dengan 0, ini digunakan jika untuk data genap. Terus ada median adalah rata-rata dari dua elemen tengah. Else jika jumlah elemen ganjil, maka median adalah elemen tengah. Selanjutnya ada penyebaran data.
ada rentang data, ini juga diurutkan data. Terus ada mengembalikan selisih antara elemen besar dan elemen terkecil. Selanjutnya ada kuartil, juga mengurutkan data, ini juga mendapatkan jumlah elemen. Ini ada posisi, menghitung posisi kuartil, mendapatkan bagian integer dari posisi, if posisi jika posisi tersebut adalah integer. Terus return. Kuartil adalah elemen pada posisi tersebut. Else jika bukan integer, maka nilai di bawah posisi, nilai di atas posisi, ini adalah selisih antara posisi dan bagian integer. Terus ini return bawah plus selisih interpolasi linear untuk memperkirakan nilai kuartil nantinya. Ini ada IQR. Nah, ini adalah mengembalikan selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil ke-1 atau yang disebut interkuartil. Selanjutnya ada varian. Jadi pada varian ini kita menghitung rata-rata. Jadi total sama dengan 0 ini inisialisasi variabel untuk menyimpan jumlah kuadrat selisih. Terus ada for x in data, ini merupakan loop setiap elemen. Selanjutnya ada menambahkan kuadrat selisih antara elemen dan rata-rata. Terus return total mengembalikan varian sampel tersebut. Selanjutnya ada standar deviasi mengembalikan akar kuadrat dari varians. Terus ada menghitung korelasi person. Ini merupakan equivalent data, memastikan kedua dataset memiliki panjang yang sama. Jadi jika kita menginput sebuah data, data pertama, data X atau data Y, itu harus berjumlahnya sama. Terus nlen mendapatkan jumlah yang sama. Selanjutnya, data X self mean, ini menghitung rata-rata dataset X, ini menghitung rata-rata dataset Y. Maka ini merupakan inisialisasi variabel untuk menyimpan penjumlahan yang sama dengan 0 ini. Terus for i in range, ini menghitung jumlah perkalian selisih antara data X dan data Y. Selanjutnya ada menjumlahkan kuadrat selisih X, ini ada penjumlahan kuadrat selisih Y. Selanjutnya ada try, ini menangani kemungkinan pembagian oleh 0. Ini merupakan menghitung dan mengembalikan koefisien korelasi person. Ada return 0, mengembalikan 0 jika terjadi pembagian oleh 0. Selanjutnya kita membuat regresi linear sederhana. Ini juga memastikan panjang dataset itu sama. Terus print dataset tidak memiliki panjang yang sama jika kita inputnya tuh datasetnya tidak sama. Nah, di sini ada standar deviasi X, ada standar menghitung standar deviasi Y. Di sini ada menghitung koefisien regresi atau slope. Jadi ini juga menghitung intercept, mengembalikan intercept dan slope. Di R squared ini dia akan ada juga self data X dan data Y, terus korelasi person, menghitung korelasi person. Return mengembalikan R squared. Selanjutnya ada summary self nama. Ini juga if nama not in self dataset, ini untuk memeriksa apakah dataset ada dan dataset tersebut tidak kosong. Selanjutnya, print dataset kosong atau tidak ditemukan. Return data self dataset, mendapatkan data dari dataset. Kemudian ini di print summary, mean, median, range, Q1, Q3, IQR, varian, standar deviasi. Untuk statement menampilkan berbagai statistik deskriptif. Lalu ada fungsi down. Ada kalkulator statistika, ini juga memuat objek dari kelas kalkulator statistik. Ada while, ini tuh merupakan loop utama program. Nah, ini juga di print statement menampilkan menu pilihan kepada pengguna. Ada pilihan input, pilih, meminta pengguna untuk memasukkan input. Jadi ada serangkaian if juga, elif, else, statement memproses pilihan pengguna. If pilihan 0 ini juga untuk mengeluarkan pengguna dari program. Jika
pengguna ingin mengakhiri program tersebut, maka pengguna cukup menginput angka 0. Terus pengguna menginput angka 1 jika ingin membuat dataset, menginput angka 2 ingin menghapus dataset, menginput angka 3 ingin menambahkan data ke dalam nama dataset tersebut, menginput angka 4 untuk melihat summary statistik, menginput angka 5 untuk menghitung korelasi person, dan menginput angka 6 itu untuk membuat model regresi linier sederhana. Menginput angka 7 untuk menghitung R-squared ini, dan menginput angka 8 untuk melihat semua daftar dataset. Selanjutnya, else menangani input yang tidak valid. Jadi jika kita memasukkan input yang tidak sesuai, maka dia akan mengeprint pilihan tidak valid. Selanjutnya ada fungsi done. Ini tuh untuk memulai program yang akan kita buat. Ini sudah saya jalankan programnya. Yang pertama kita pilih angka 1, membuat nama dataset MENA. Selanjutnya kita akan menambahkan data ke dalam dataset MENA tersebut. Jadi kita masukkan angka, saya memasukkan di sini 4 angka dan klik selesai jika ingin mengakhiri input. Selanjutnya kita buat dataset juga, dataset yang kedua, menambahkan data juga. Ini juga saya membuat dataset, jadi yang saya buat itu ada 3 dataset. Dan saya menginput angka di setiap dataset itu sama, yaitu berjumlah 4. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus data, maka kita input 2. Dan dataset berhasil dihapus. Jangan lupa kita masukkan nama dataset yang ingin kita hapus. Selanjutnya ada nomor 4, saya input angka 4, yaitu kita akan melihat summary statistik untuk data apa. Jadi kita masukkan nama datanya, di sini saya masukkan MENA. Ini sudah ditampilkan summary statistiknya. Ini juga sama untuk summary statistik dataset yang kedua. Selanjutnya kita akan menghitung korelasi person. Jadi saya input angka 5, ini nama dataset yang pertama, dataset X, nama dataset yang kedua Y. Dan di sini akan ditampilkan korelasi personnya. Selanjutnya, jika membuat model regresi linier, kita bisa menginput angka 6, kita masukkan variabel X dan Y-nya tadi, maka dia akan keluar modelnya. Selanjutnya, kita input angka 7. Ini dataset X-nya MENA, dataset Y-nya Fajria, jadi dia keluar R-kuadratnya atau koefisien determinasi. Nah, jika kita ingin melihat semua dataset, maka kita menginput angka 8 dan daftar dataset siap ditampilkan berbentuk seperti ini. Nah, jika semua fungsi-fungsi ini sudah dijalankan, maka kita ingin keluar dari program, kita cukup menginput angka 0. Maka program tersebut akan berakhir. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.